Pasalnya, kobalt dan litium merupakan komponen penting untuk menciptakan baterai lithium-ion yang bisa membuat smartphone menyala. Kenyataannya, kedua komponen ini memiliki efek yang buruk bagi lingkungan. Menurut Science Direct, penambangan kobalt menggunakan daya listrik dalam jumlah yang luar biasa besar dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2 atau karbon dioksida dan nitrogen global. Peningkatan emisi karbon ini tentunya menyebabkan pemanasan global. Tak hanya komponen pembuatan baterai, berbagai data yang ada di smartphone juga menjadi salah satu penyebab dari global warming. Data fakta tersebut sudah jelas adanya bahwa teknologi pun menjadi pemicu dampak dari pemanasan global. Maka kami dari tim Pro secara lugas, tegas, dan mantap sangat mendukung adanya perkembangan teknologi menjadi pemicu pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk info. Silakan untuk kelompok Indra, bagaimana tanggapannya tentang opini yang sudah disampaikan oleh kelompok Pro. Silakan untuk kelompok kontra. Oke. Saya menerima semua sanggahan yang diberikan tim Pro terkait dengan teknologi transportasi, soal teknologi laptop, PC, HP dan lain-lain. Tapi apakah kita nggak munafik ya? Semua teknologi itu emang benar-benar bantu manusia. Jadi dengan semuanya tuh pasti ada resikonya gitu. Jangankan terkait penggunaan kendaraan, tentang gimana kita mengonsumsi sesuatu, tentang gimana kita pakaian aja nih kita pakai itu pasti ada risikonya. Jadi sebenarnya bukan salah di teknologinya ya, bukan salah teknologi canggihnya itu, tapi kita nggak bisa nyalahin karena kita nggak munafik, kita pakai juga kan, kita pakai semuanya. Dengan ini, karena tujuan teknologi sendiri kan untuk membantu manusia ya, gak mungkin dong teknologi diciptain buat ngeribetin manusia. Jadi itu sanggahan aku, kita nggak bisa pure salahin 100% kalau teknologi salah, kita harus kembali nih ke primitif, enggak gitu. Jadi itu sekian dari aku, bisa dilanjutin ke Cici. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok Pro, bahwa katanya tuh menggunakan kendaraan umum atau menggunakan robot, itu tuh bikin tingkat pengangguran meningkat. Tapi untuk di zaman sekarang, mungkin 5-10 tahun lagi kita akan menggunakan robot, dan pemerintah pasti ketika mengembangkan sebuah teknologi, pasti pemerintah punya solusi untuk mengatasi bencana yang akan terjadi. Dan juga jika kita jalan kaki untuk sehari-hari, untuk ke jarak yang dekat mungkin bisa, tapi seperti keluar kota atau ke luar negeri, kita tidak mungkin berjalan kaki. Dengan begitu, kita memerlukan teknologi yang cukup supaya kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Dan juga sebenarnya yang menyebabkan global warming juga bukan teknologi seperti kendaraan bermotor atau penggunaan rumah kaca, tetapi juga dengannya pengundulan hutan, buang sampah sembarangan, itu juga menyebabkan global warming. Sehingga kita para manusia zaman sekarang sangat memerlukan teknologi untuk kemajuan hidup dan agar kita tidak ketinggalan zaman dan tidak kembali ke zaman primitif. Sekian dari saya. Oke, ada lagi untuk kelompok. Saya ingin menanyakan saya. Menurut saya sendiri penggunaan tidak akan mampu mengatasi permasalahan pemanasan global ini. Penggunaan cara menggunakan teknologi dengan teratur atau mengurangi, kita dapat mengatasi pemanasan global itu dengan cara mengurangi penggunaannya, ya walaupun memang tapi kan ya,
tidak hanya teknologi saja yang dapat membuat pemanasan global itu. Ya, dengan saya dibicarakan oleh saya tadi, dengan jalan kaki kita bisa mengatasi pemanasan global itu. Jadi Gimana Kak Eka? Suaranya kurang terdengar jelas. mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Kak, mungkin bisa. Iya, terdengar. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi teknologi itu tidak akan mampu mengatasi pemanasan global, tapi kita dapat mencegah pemanasan global itu dengan mengurangi cara penggunaannya. Misalkan seperti Grab dan lain-lainnya itu kita bisa bergantian dengan menggunakannya, menguranginya dengan jalan kaki. Namun di saat kita lebih jauh, kita pasti membutuhkan teknologi itu, dan juga untuk industri tentunya kita membutuhkan teknologi untuk membantu dalam proses penggunaan teknologinya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas unggahannya. Lanjut saja langsung kita ke kesimpulan untuk kelompok pro. Bagaimana kelompok pro? Silakan untuk kelompok pro. Apa suara saya udah masuk, Kak? Oke, bisa terdengar. Halo. Ya, Halo. silakan bisa disampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi bakal jadi baik kalau digunakan sesuai porsinya, tidak mementingkan ego individu penggunanya. Jadi teknologi akan dampak positif ketika digunakan sesuai porsinya, gitu kan. Halo, Kak Nova, bagaimana? Putus suaranya. Apakah udah jelas, Kak? Kak Novel Ardian Pranata. Halo. Ya, sudah. Ada lagi kesimpulannya? Suara saya jelas, Kak? Oke, silakan Kak. Iya. Menurut saya itu kan tadi yang saya sampaikan. Oke, Kak Nova, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Lanjut, mungkin ada untuk kelompok pro lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok teman-teman kelompok pro kita. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Baik.
Kurang lebih kesimpulan yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, bahwa kita sebagai manusia yang berakal seharusnya memiliki pemikiran jangka panjang dan lebih memikirkan sebab akibat dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Jangan sampai nantinya ada kita menyesal, dan hendaknya kita juga harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi dari penggunaan teknologi yang berlebihan ini untuk menghindari terjadinya global warming. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok pro. Silakan untuk kelompok kontra, bagaimana tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok kontra. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang MOSI. Kami dari kelompok kontra. Jadi menurut kami, dengan berkembangnya teknologi di era ini sebenarnya memiliki sisi baik. Selain untuk memperbaiki fasilitas yang telah ada, hal tersebut juga dapat memajukan Indonesia, di mana Indonesia sekarang ini masih dalam negara yang berkembang. Dan pastinya di setiap negara itu memiliki cita-cita ingin menjadi negara yang maju. Dan salah satu di Indonesia ini kita harus mengembangkan teknologinya. Sehingga saat ini Indonesia sedang bergerak sedikit-sedikit untuk menjadi negara maju melalui pengembangan iptek dan teknologi. Dan kemajuan yang berbasis teknologi ini akan dikembangkan secara terus-menerus, namun juga melihat dari sisi sumber daya manusianya, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang maju dan modern. Sekian dari kami, kesimpulan kelompok kontra. Selanjutnya, saya lanjutkan ke moderator. Cukup ya. Bagaimana Menambahkan dari teman saya, untuk kemajuan teknologi juga sangat diperlukan di Indonesia, seperti tadi yang untuk melakukan perkembangan. Dan lagi pula teknologi memberikan kita banyak dampak positif di bidang pendidikan, medis, untuk mengurangi, dan juga teknologi dapat mengurangi tingkat pengangguran dan segala macam. Dan kita juga sebagai manusia yang berpikiran panjang, kita juga bisa mengatasi dampak negatif dari teknologi, seperti dengan cara menghilangkan penebangan hutan liar, menanam banyak-banyak pohon untuk mengurangi karbon dioksida. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk kedua kelompok. Opini yang disampaikan itu semuanya baik. Dan semua itu tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Jadi tadi untuk kelompok pro menjelaskan bahwa alangkah baiknya kita sebagai manusia yang berakal memanfaatkan teknologi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak apa yang kita inginkan ya, tapi tentang apa yang kita butuhkan dan menggunakan teknologi dengan bijak. Dan kemudian tadi dari kelompok kontra menyampaikan bahwa teknologi ini memiliki sisi baik, apalagi Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, bagaimana saat ini ingin mengembangkan teknologinya agar kelak Indonesia menjadi negara yang maju. Dan kemudian untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, kita mungkin bisa dengan cara menanam pohon, menanam tanaman, sehingga polusi-polusi yang ada di sekitar kita bisa berkurang. Dan mungkin adanya teknologi sekarang yang mungkin karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu memang semakin hari semakin menipis, adanya teknologi itu banyak mungkin bahkan milenial kita yang untuk mendapatkan teknologi itu dengan baik. Oke, semuanya terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan membantu kita semua dalam memandang pemanfaatan teknologi menjadi pemicu global warming itu seperti apa. Oke.
Bila ada salah kata dari kami, sebelumnya kami ucapkan lagi untuk kakak-kakak kita yang sudah menyampaikan opini-opini terbaiknya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata, tingkah, ataupun sesuatu yang menyakitkan, karena manusia itu memang tempatnya salah. Kami akhiri, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.